Belum, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin, menyertai agar kita memahami eh, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biar Engkau yang menyertai kami. Kami akan memulai perenungan firman Tuhan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada tamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia janganlah datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Ayat yang ke-10, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita memberi tema dengan merendahkan diri dan jangan gila hormat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya memulai perenungan firman Tuhan ini dengan satu cerita. Ada dua keluarga yang bertetangga, namun dua tetangga ini tidak akur atau tidak rukun. Katakanlah kita keluarga A dan keluarga B. Suatu ketika keluarga B ini akan menikahkan anaknya. Lalu keluarga B ini menyebarkan undangan, termaksud ia mengundang tetangganya itu atau keluarga si A, karena mereka bertetangga. Karena keluarga A waktu memperoleh undangan dari keluarga B, ia terus berkata seperti ini, saudara. Ngapain undang-undang segala? Undang-undang segala. Pasti ada maunya. Sorry lah ya, aku nggak akan hadir dalam pernikahan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sikap ini yang sangat berbeda dengan sikap Yesus. Meskipun orang Farisi sering memusuhi Yesus, ketika Yesus diundang oleh orang Farisi, Yesus tetap datang dan memenuhi undangan tersebut. Hal itu yang nampak dalam konteks firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 14, di situ jelas Yesus ada di rumah seorang Farisi karena diundang untuk makan. Nah, sementara di sana Yesus melihat dan memperhatikan tamu-tamu yang datang. Mereka ini berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Biasanya itu kalau tempat-tempat kehormatan itu biasanya di bagian depan atau di bagian dekat dengan tuan rumah. Para tamu yang tentu saja orang-orang Farisi juga seperti berlomba-lomba duduk di tempat terhormat itu. Hal ini makin dipertegas bahwa mereka adalah
orang-orang yang ingin dihormati atau orang-orang yang ingin dia hormat. Sebelumnya Yesus sudah pernah menegur orang-orang Farisi itu secara umum. Yesus katakan di Lukas 11 ayatnya yang ke-43, demikian, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Itu Yesus sudah pernah menegur secara umum. Sekarang apa yang Yesus katakan itu sungguh-sungguh terbukti, yaitu mereka berebutan untuk duduk di tempat-tempat terhormat, saudara-saudara sekalian. Dan ketika mereka berhasil duduk di tempat terhormat, mereka merasa bangga dan memamerkan dirinya bahwa mereka atau sayalah orang terhormat. Tapi dalam banyak peristiwa mereka yang duduk di tempat kehormatan malah menjadi malu. Karena apa, saudara? Karena mereka harus pindah duduknya. Sebab tempat kehormatan itu sudah disiapkan oleh tuan rumah untuk orang lain atau tamu yang lain. Oleh karena itu, dalam bacaan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, Yesus menegur sekaligus berpesan kepada mereka. Yesus katakan, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan, dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-10. Di sini Yesus mengingatkan agar mereka menjadi orang yang selalu merendahkan diri dan tidak meninggikan diri. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Begitu kata Yesus di ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini, setidaknya kita mendapat dua pesan Yesus bagi kita. Pesan yang pertama, jangan gila hormat. Yesus tidak suka dengan orang yang gila hormat. Orang yang gila hormat sering meremehkan orang lain, bahkan meremehkan Tuhan. Ada 3 ciri orang yang gila hormat, saudara-saudara. Ciri yang pertama, orang yang ambisius. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang punya ambisi itu masih baik, saudara. Tetap masih baik dan masih wajar. Ambisi itu kalau kita artikan itu suatu tekad dan semangat untuk mencapai sesuatu. Misalnya Samuel berambisi menyelesaikan studinya walaupun banyak kendala dan rintangan yang ia hadapi, itu ambisi. Tapi kalau ambisi, Bapak Ibu, itu lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ambisius artinya berkeinginan keras untuk mencapai berkeinginan keras untuk menjadi orang yang dihormati. Itulah ambisius. Sekali lagi, Bapak Ibu, orang yang berkeinginan keras untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi orang yang dihormati, bagaimanapun caranya, walaupun itu halal atau haram, dia tidak peduli. Pokoknya jadi orang yang dihormati. Baru yang kedua, Bapak Ibu dan saudara, gila hormat adalah tinggi hati. Orang yang tinggi hati atau sombong, kita katakan, merasa dirinya lebih hebat, lebih dari yang
lain, lebih pandai, lebih jagoan, dan sebagian mata orang gila hormat itu pasti juga ada orang yang sombong. Orang yang sombong menganggap segala keberhasilannya itu merupakan usaha atau kemampuannya sendiri, bukan karena bantuan dari siapapun, bukan juga bantuan dari Tuhan. Oleh karena itu, orang yang gila hormat akan berusaha untuk menduduki tempat-tempat terhormat supaya dia bisa terus menyombongkan diri. Dan orang yang gila hormat sudah pastinya selalu minta dipuja dan puji, Bapak Ibu. Lalu ciri yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, orang yang gila hormat yaitu orang yang tidak mau kalah. Orang yang gila hormat akan berusaha mati-matian untuk bisa menduduki tempat-tempat terhormat itu. Dia tidak akan mau kalah dan mengalah. Juga dalam misalnya hal-hal berdiskusi dan lain sebagainya. Kalau perlu dia akan sikut dan jegal orang yang mau menyaingi dia. Walaupun itu orang tersebut jatuh dan tersakiti karena ulahnya, dia tidak mau tahu. Yang penting dia itu menang dan berhasil menduduki tempat terhormat tersebut. Dan orang-orang dia hormat dan orang-orang akan hormat kepadanya. Ini adalah contoh tentang orang yang gila hormat, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saya ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tentang orang yang gila hormat. Ada seorang sekretaris di perusahaan besar yang kalau dia ke kantor, ia mempunyai kebiasaan yaitu ketika dia sampai di kantor, dia tidak akan mau turun dari mobilnya sebelum pintu mobilnya dibukakan oleh security atau penjaga keamanan perusahaan tersebut. Nah, ketika security itu tidak nampak di pos penjagaannya, dia akan membunyikan klakson tin 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 secara terus menerus sampai terdengar oleh security-nya, sehingga terdengar oleh security-nya dan membukakan security-nya ini membukakan pintu tersebut untuk bosnya dan membawa tas bosnya tersebut. Baru sekretaris ini mau turun dan mematikan mesin mobilnya, dan ia adalah orang yang paling hebat, merasa orang yang paling hebat. Ini adalah contoh konkret orang yang gila hormat, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak suka dengan orang-orang yang gila hormat, yang mempunyai ciri ambisius, tinggi hati, dan tidak mau kalah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pesan kedua dari Yesus dalam bacaan Lukas 14 ayat 7 sampai 11 yaitu harus merendahkan diri. Sinonim dari merendahkan diri adalah rendah hati. Tentu saja Yesus sangat senang dengan orang-orang yang rendah hati. Karena apa, Bapak Ibu saudara-saudari? Karena seperti dirinya, seperti Yesus yang rendah hati. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29, Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di sini juga ada 3 ciri orang yang merendahkan diri, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Ciri-ciri yang pertama yaitu tahu diri. Orang yang tahu diri pastilah ia selalu menyadari ada yang lebih tinggi dari dirinya, dan yang paling tinggi adalah Tuhan, Bapak Ibu. Dan orang yang rendah hati atau orang yang merendahkan diri itu selalu mempunyai prinsip
di atas langit masih ada langit, Bapak Ibu. Maka orang yang rendah hati tidak akan mengejar kehormatan, sehingga orang yang rendah hati tidak akan berebutan untuk duduk di tempat-tempat terhormat, Bapak Ibu. Orang yang rendah hati pasti mencari tempat duduk yang paling belakang, di tempat yang paling rendah, walaupun mungkin dia seorang yang paling penting dalam acara tersebut, Bapak Ibu. Ciri yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, merendahkan diri yaitu mengutamakan orang lain. Orang yang rendah hati tidak suka menonjolkan diri. Orang yang rendah hati selalu mengutamakan dan memprioritaskan orang lain, seperti juga ucapan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayatnya yang Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-3b. Saudara, orang yang rendah hati tidak suka dipuji atas segala perbuatannya dan keberhasilannya, maupun keberhasilannya atau kesuksesannya. Kalau dia sukses, selalu dia katakan kesuksesannya itu karena pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan serta dukungan banyak pihak. Maka dia akan mengajak orang-orang untuk memuji nama Tuhan dan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sudah mendukungnya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Lalu ciri yang ketiga, dari hal merendahkan diri, dia itu suka mengalah, Bapak Ibu. Suka mengalah ini berkaitan dengan ciri yang kedua, Bapak Ibu. Orang yang rendah hati selalu mengutamakan ke orang lain, dan itu sekaligus artinya dia suka mengalah dong, Bapak Ibu. Orang yang suka mengalah sama dengan suka berkorban, Bapak Ibu. Berkorban untuk sesamanya. Padahal kalau kita berpikir secara logika, Bapak Ibu, berkorban itu tidak enak. Berkorban itu menderita. Tidak ada orang yang mau menderita, Bapak Ibu. Tapi orang yang rendah hati itu selalu siap untuk berkorban sesamanya, apalagi untuk Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Yesus sangat berkenan dengan orang yang rendah hati atau orang yang merendahkan diri. Ia mempunyai ciri tahu diri, selalu mengutamakan orang lain, dan suka mengalah. Hal ini sama seperti Yesus sendiri, Bapak Ibu. Nah, saya ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Ini cerita sejarah. Ini terjadi pada zaman perang kemerdekaan Amerika Serikat. Diceritakan ada segerombolan prajurit yang sedang berjalan di sebuah hutan. Lalu satu gerobak yang berisi persenjataan yang ditarik oleh beberapa kuda, oleh ekor kuda, terperosok ke dalam kubangan lumpur. Seorang kopral segera berhenti, berteriak memerintahkan para prajurit untuk mendorong gerobak itu. Tapi karena berat dari gerobak itu belum berhasil dikeluarkan dari kubangan lumpur tersebut, sang kopral yang tidak mau turun untuk membantu, dia cuma hanya berteriak dan terus berteriak, ayo, mana tenagamu, masa segitu saja kamu tidak kuat. Tiba-tiba ada seorang penunggang kuda, atau katakanlah seorang asing, yang langsung turun ke dalam lumpur dan membantu seorang prajurit yang kesusahan itu mendorong gerobak itu sampai keluar dari kubangan lumpur. Belum hilang terkejut si kopral atau sang kopral ini. Sesudah itu si orang asing datang kepada kopral dan berkata kepada kopralnya, kopral ini, lain kali kalau perlu bantuan panggil saya ya. Baru kopral tahu siapa orang asing itu dan ia terkejut
mungkin juga sedikit ketakutan Bapak Ibu dan Saudara, karena ternyata orang asing itu adalah Jenderal George Washington yang kemudian menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Dengan gugup, sang kopral cuma bisa berkata kepada sang jenderal, "Siap, jenderal." Saudara-saudara, ini adalah contoh nyata tentang sikap Jenderal George yang merendahkan diri. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita melaksanakan pesan Yesus, jangan jadi orang yang gila hormat dan mau selalu merendahkan diri ataupun rendah hati. Tuhan Yesus pasti menyertai, memberkati saudara-saudara, percayalah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat perenungan malam hari ini. Kami telah menyelesaikannya. Biarlah Tuhan yang memampukan kami agar kami selalu menjadi orang yang rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Sampai jumpa lagi.